anu ya Jawa Indonesia. Jadi hari ini masih berapa tanggal berapa jadi real time yang bisa. Boleh juga. Jadi kalau maka sebenarnya kalau sudah terjadi situasi yang berat, maksud saya tidak ada yang protes, tapi kalau gitu ya protes kemudian satu-satu mencari sendiri-sendiri kan kelihatan kalau dia ada yang masih bisa membuat pertama terkait persiapan jaring pengaman sosial, lalu yang kedua jaring pengaman ekonomi, yang ketiga terkait dengan isu pokoknya yaitu tentang kesehatannya. Sehingga kenapa kita minta rumah sakit juga datang untuk ngecek peralatan apa yang kurang. Hari ini relatif dari rumah sakit yang kurang adalah masker N95, dan alhamdulillah kita hari ini mungkin besok akan dapat kurang lebih 10.000, jadi kita akan siapkan sehingga semua layanan yang paling depan ini bisa kita cover. Ini contoh yang konkret yang dibutuhkan oleh teman-teman medis. Waktu untuk kesiapan kartu prakerja? Ya, kartu prakerja sudah disiapkan, didata, tapi ini terlalu sedikit yang daftar dari jumlah 400 ribuan itu. Nah sekarang kita coba bantu mereka menginput data. Kemarin dari sistem yang ada di Jakarta nampaknya hang karena semuanya masuk ke sana. Sehingga hang. Nah sekarang kita coba bantu melalui Dinas Tenaga Kerja masing-masing agar masyarakat bisa mendaftar dan kemudian diperbaiki. Karena ternyata ada soal-soal tes yang mesti dikerjakan juga. Ya. Tapi nanti sebentar lagi akan saya non satu persatu. Berapa Pak yang sudah mendaftar? Bu Sakinah. Datanya, jadi ada datanya bisa saja. Kalau di data sendiri? Ya, kita sudah mencatat kurang lebih ini perusahaan terdampaknya 284. Ini ada garment, tekstil, mebel, Barkor ya. Pekerja terdampak sampai dengan 10 April kemarin 184.031 ya. Pekerja yang sudah dimintakan kartu prakerja ke Kemenaker per 12 April kemarin 69.660 orang. Ini yang PHK 22.965 orang, yang dirumahkan 46.695 orang. Oke? Pak, yang mendaftar harus ke Jakarta jadi hang. Makanya sekarang kita bufferi, kita siapkan dengan yang di Disnaker. Maka Disnaker saya minta untuk membantu mereka. Mereka datang dilayani, WA boleh, SMS nggak apa-apa. Pak, gitu. Beberapa kepala daerah kan ada terobosan stimulus kayak Kota Semarang, PDAM, diskon dan sebagainya. Himbauan untuk kepala daerah lain seperti apa Pak? Ya, hitunglah kekuatan masing-masing, hitunglah kondisi masyarakat, peganglah data yang ada, berikan stimulus, berikan keringanan. Karena itu akan membantu apa yang ada. Mudah-mudahan daerah lain juga bisa mengikuti apa yang ada di Kota Semarang, karena itu akan meringankan beban. Meskipun jangan sampai ada penumpang gelapnya, umpama dia gagal di manajemen bukan karena COVID tiba-tiba minta keringanan, ya itu treatmentnya harus berbeda. Tapi yang karena dia COVID-19 dan kemudian betul-betul mereka menjadi sulit, saya kira apa yang dilakukan oleh Pemkot Semarang harus diikuti oleh yang lain agar masyarakat menjadi tenang. Konsentrasi saya adalah PSBB sudah terjadi di Jabodetabek. Bagaimana masyarakat Jawa Tengah yang ada di sana? Saya sudah WA-WA-an dengan Pak Anies, saya sudah WA-WA-an dengan Pak Ridwan Kamil. Kita Jawa Tengah akan membantu. Jadi sekarang proses pendataannya komunitas Jawa Tengah yang ada di Jakarta, tuanya Pak Leles dari Wonogiri itu saya minta untuk membantu mendaftar, penghubung juga membantu mendaftar.
nanti sebentar lagi Biro Pemerintahan dan Kerjasama kita akan komunikasi dengan Tapemnya DKI untuk sama-sama kita tahu mendaftarnya di mana, caranya bagaimana, kapan waktunya, agar kita dari Jawa Tengah bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat Jawa Tengah, wabil khusus yang ada di Jakarta atau di Jabodetabek, sehingga PSBB yang terjadi di sana tidak mencemaskan masyarakat yang berniat baik untuk tidak mudik, yang berniat baik menjadi pahlawan dan mereka tetap tinggal di Jakarta, tapi jangan sampai mereka nanti di sana keleleran, di sana kelaparan. Maka kami dari Jawa Tengah siap membantu untuk melakukan pendataan. Kalau perlu nanti penghubung dan komunitas-komunitas Jawa Tengah yang di sana bisa melakukan itu, sehingga PSBB yang di Jakarta dan Jabodetabek khususnya itu bisa berjalan dengan baik, dan itu artinya daerah juga akan terbantu karena migrasi akan lebih kecil sehingga potensi penularannya juga akan tidak banyak, insya Allah. Jadi kantor penghubung kita sudah bekerja ya. Ini data masih dalam proses. Kita menghitung kurang lebih ternyata warga kita di sana itu 7 juta, kurang lebih. Tapi ini bayangkan semua warga ya. Pak Jokowi ada di sana juga, salah satu warga ini. Ini kira-kira 7 juta di Jabodetabek. Jabodetabek. Sampai dengan hari ini yang sudah mendaftar baru 1033. Baru 1033. Maka inilah yang kemudian mau kita data terus-menerus agar mereka nanti bisa kita bantu dengan baik, dan sementara saya minta kantor penghubung menjadi posko untuk mendaftar bekerjasama dengan para komunitas-komunitas warga Jawa Tengah yang ada di sana. Jadi selama ini belum Sudah ada. Sudah ada kemudian kita coba minta bantu. Nah, kita minta dihukum tegas, dihukum. Ya mungkin Pak Dokter siapa itu yang saya nggak kenal, kan saya minta nomor teleponnya biar kenalan sebenarnya. Kita diajari untuk klarifikasi, konfirmasi, menjelaskan, dan tabayun gitu ya. Saya tidak menduga ternyata, waduh ramai saya dibully begitu. Niat kita baik. Hari ini kita kirimkan nama-namanya kepada Presiden. Saya sudah bicara dengan Sesmil, sudah setuju. Wah Pak Ganjar langsung saya dikerjakan, nggak usah pakai diumumkan. Oh tidak, ternyata untuk di TMP itu ada prosedurnya. Apakah dia gugur menjalankan tugas atau dia punya bintang jasa. Bahwa spirit ini kemudian didorong sehingga kita mengusulkan agar para dokter, para perawat, para tenaga medis ini, kami akan usulkan seluruh Jawa Tengah yang menangani COVID-19, kita usulkan untuk mendapatkan bintang jasa. Gitu, sehingga nanti maaf, bukan kami mendoakan mereka untuk dikuburkan, disiapkan, bukan gitu. Jadi jangan salah terima dulu. Maka kalau kita berbicara mungkin like and dislike, kita tidak mau klarifikasi, ya informasi akan berbelok-belok terus. Nah, saya sebenarnya pengen telepon kepada beliau itu yang saya belum kenal itu, sebenarnya untuk menjelaskan. Tidak setuju dengan saya nggak apa-apa, Pak. Tapi perawat setuju, dokter-dokter dari Undip kemarin juga bilang setuju, saya ditelepon pensiunan TNI setuju, saya komunikasi dengan Menko PMK setuju, saya Sesmil juga setuju, gitu kan. Bahkan saya diminta untuk cepat menerima suratnya. Jadi ya saya menghormati beliau, saya doakan beliau bisa bekerja sebagai dokter juga dengan baik, sehat terus menerus. Tapi saya perlu mengapresiasi. Pikirkan saja APD-nya, ini barusan saya cek, 7 rumah sakit saya, alhamdulillah mereka butuhnya N95, yang lainnya terpenuhi. Masyarakat mengeluarkan mengirimkan masalah N95.